Shalom, salam sehat buat kita semua. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita kembali berjumpa di channel Firman Tuhan ini. Dan kiranya Bapak Ibu semuanya ada dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Hari ini kita belajar seorang pribadi yang sungguh-sungguh luar biasa, yaitu Yusuf dari Arimatea. Terambil dalam Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-50 sampai 53. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah seorang bernama Yusuf. Ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah menurunkan mayat itu, ia mengapaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu orang bertanya-tanya, siapa sih sebenarnya Yusuf ini? Yusuf adalah orang Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan hari ini letaknya di sebelah selatan dari Palestina. Yusuf adalah anggota majelis besar atau mahkamah agama, jabatan agamawi yang bersifat politis. Dialah orang yang tidak setuju dengan tindakan majelis untuk menghukum Yesus karena menurut Yusuf, Yesus tidak bersalah. Yusuf adalah murid Yesus secara diam-diam atau secara sembunyi-sembunyi karena dia takut dengan orang-orang Yahudi pada saat itu. Dijelaskan dalam Yohanes 19 ayat 38. Yusuf juga disebut sebagai orang yang kaya. Matius 27 ayat yang ke-57 menjelaskan bahwa Yusuf sebenarnya orang kaya. Dia berperan penting dalam meminta mayat Yesus kepada wali negeri Romawi, yaitu Pilatus, untuk menguburkan Yesus. Yusuf selain kaya, dia juga anggota mahkamah agama dari Yahudi. Merekalah yang punya wewenang dan otoritas untuk memutuskan segala sesuatu, baik yang berhubungan dengan politik, sosial, maupun yang berhubungan dengan agama Yahudi. Merekalah yang memutuskannya. Jadi kalau dibilang Yusuf ini politisi, ya Yusuf Arimatea memang seorang politisi yang takut akan Tuhan. Kekasih Tuhan, apa yang bisa kita ambil dari kehidupan Yusuf Arimatea? Yang pertama yang harus kita pelajari bahwa Yusuf adalah seorang yang baik dan benar. Alkitab menjelaskan bahwa memang Yusuf itu hidupnya baik dan benar. Walaupun dia seorang pejabat, politisi, orang kaya, tapi hidupnya baik dan benar. Hidup baik dan benar di tengah-tengah orang yang jahat tentu bukan hal yang mudah. Tetapi ternyata Yusuf bisa hidup baik dan hidup benar. Yang kedua, Yusuf selalu menanti-nantikan kerajaan Allah. Ayat yang ke-51. Seorang yang sudah hidup mapan, tetapi dia merindukan kerajaan Allah, sorga yang kekal, bukan
mencari kesenangan dunia. Karena fakta membuktikan bahwa orang bisa lupa Tuhan kalau hidupnya sudah mapan, sudah nyaman, punya jabatan, ada label orang kaya, dihormati. Kadang-kadang posisi seperti itu membuat orang tidak lagi pusing dengan soal kerajaan Allah. Yang dia rindukan adalah bagaimana dia menikmati kemewahan dan kesenangan duniawi. Tetapi tidak bagi Yusuf Arimatea ini. Yang ketiga, Yusuf adalah seorang pemberani. Dialah orang yang berani menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus. Siapakah Pilatus, saudara? Atau Pontius Pilatus? Pilatus adalah orang yang mewakili pemerintahan Romawi di Yerusalem untuk mengadili Yesus. Dia menjatuhi hukuman mati terhadap Yesus karena desakan orang pada saat itu sungguh luar biasa, dan dia membebaskan Barabas, kemudian menyalibkan Yesus. Pilatus sendiri sebenarnya sadar bahwa Yesus tidak bersalah, sehingga dia mencuci tangan di depan orang banyak, tanda dia tidak bersalah. Kalaupun dia menjatuhi hukuman mati kepada Yesus karena desakan orang pada saat itu, mereka mendesak, salibkan Yesus dan bebaskanlah Barabas. Akhirnya Pilatus pun mengiyakan, dan Yusuflah orang satu-satunya yang menghadap Pilatus untuk meminta mayat Yesus, dan dia sendiri juga yang menguburkan Yesus. Yang keempat, pelajaran penting dari Yusuf Arimatea adalah Yusuf ternyata dia adalah orang yang berani berkorban bagi Tuhan. Dalam ayat yang ke-53 sampai 56, Yusuf mengapani mayat Yesus dengan kain lenan dan membaringkannya di dalam kubur yang dia gali di dalam bukit batu. Dan Yohanes 19 ayat 39 juga menyebutkan satu nama yang berkontribusi membantu penguburan Yesus adalah Nikodemus. Dia pun seorang Farisi, seorang mahkamah agama, tetapi dia juga percaya kepada Yesus. Satu malam dia pernah berjumpa dengan Yesus untuk bertanya bagaimana supaya orang bisa masuk dalam kerajaan surga. Dan dia mendapatkan penjelasan penting dari Yesus sendiri. Bersama Yusuf Arimatea, mereka adalah orang yang berkorban. Yusuf Arimatea menyiapkan kain lenan dan menyiapkan kuburan untuk menguburkan Yesus. Dan Nikodemus memberikan minyak mur dicampur dengan minyak gaharu sejumlah 50 kati atau sekitar 30 kilogram. Kekasih Tuhan, Yusuf adalah orang yang mau berkorban bagi Tuhan. Walaupun dia dari kalangan terhormat, punya jabatan, orang kaya, dihargai dalam masyarakat Yahudi, baik secara politis, secara sosial, secara agama Yahudi. Dia sangat dihargai luar biasa.
Tapi Yusuf pribadi yang cinta Tuhan. Dia secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi menjadi pengikut Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, belajarlah dari Yusuf Arimatea. Dia seorang yang baik dan benar, selalu menanti-nantikan kerajaan Allah. Dia seorang pemberani, dan dia juga seorang yang mau berkorban bagi Tuhan, karena dia sudah merasakan jamahan Tuhan dalam hidupnya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada, dan lewat hidup kita, nama Tuhan Yesus Kristus dipuji dan dipermuliakan. Salam sehat buat kita semua. Shalom dan Tuhan memberkati.